Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Renanda dari kelas 3B dengan NPM 1966102414. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar motorik. Yang pertama, saya akan membahas manfaat belajar motorik. Manfaat belajar motorik ada 3. Yang pertama, agar atlet dapat memperoleh kemampuan, keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Maksudnya, jika seorang atlet ingin meningkatkan kemampuan dirinya, maka ia wajib berlatih secara rutin untuk meningkatkan kemampuannya tersebut. Contohnya, berlatih seminggu 3-4 kali agar lebih cepat untuk menguasai apa yang dilatihkan. Tetapi ada batasannya. Jika diri sudah terasa capek, maka jangan sampai untuk memaksakan terus berlatih. Yang ada hanya menyebabkan down terhadap diri sendiri. Yang kedua, memberikan perubahan yang permanen dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. Maksudnya, untuk menjadi atlet yang sukses diperlukan kemampuan diri yang permanen atau tetap. Maka dari itu, latihan secara rutin akan membuat perubahan atau kemampuan dirinya menjadi lebih baik ke depannya. Para atlet yang sukses tersebut tidak hanya latihan 1 atau 2 tahun saja, tetapi lebih banyak yang sudah dilalui agar atlet tersebut menjadi sukses dan hebat. Menjadi hebat atau sukses tidak ada yang instan. Harus melalui semua usaha dan percaya pada proses. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara baik dan benar. Maksudnya di sini, motorik dapat meningkatkan koordinasi menjadi lebih baik lagi. Apabila dalam sebuah tim olahraga, mau cabang apapun, jika dalam sebuah tim tersebut tidak memiliki koordinasi yang baik, jika koordinasinya lemah, maka akan payah untuk tim tersebut menjadi sukses ke depannya. Selanjutnya, proses dan tujuan motorik. Proses yang meliputi pengendalian atau koordinasi. Yang dimaksudnya, koordinasi motorik adalah kombinasi dari gerakan tubuh yang dibuat dengan parameter kinematik atau seperti arah spasial dan kinetik atau gaya yang menghasilkan tindakan yang diinginkan. Contoh, kemudahan untuk berdiri, menuangkan air ke dalam gelas, berjalan, atau meraih pena. Yang kedua, pengaturan kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan suatu proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tubuh atau tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang memengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, fisiologi maksudnya perubahan terjadi dalam bentuk fisik manusia. Seseorang melakukan gerak atau berolahraga pasti akan mendapatkan perubahan dalam dirinya. Misalnya, orang yang sering olahraga akan membentuk otot yang lebih kuat dan besar. Yang kedua, psikis adalah kondisi mental seseorang. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, psikis seseorang sangat berperan
dalam menentukan kepribadian orang tersebut. Hasil dari belajar motorik adalah untuk mendapatkan sesuatu gerakan yang baik. Selanjutnya, tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik yang pertama, tahapan kognitif atau tahap kognitif. Tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan kognitif sangat mendominasi pada tahap ini. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba melaksanakan tugas motorik, dan siswa yang bersangkutan dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan. Untuk tahap pertama ini, Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal, sedangkan Rahatoknam menyebutnya pada tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Pada tahap ini, siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Selanjutnya yang kedua, tahap asosiatif. Tahap asosiatif, banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan, dan sekarang fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Biasanya yang harus dikuasai peserta didik yang pertama kali adalah belajar motorik, kontrol dan konsistensi sikap berdiri, rasa percaya diri. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Selanjutnya, yang ketiga, tahapan otomatis. Setelah peserta didik banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatis. Di sini, motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Rahatoknam menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan. Dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh, dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakannya. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak, seperti taktik bermain yang harus digunakan. Fase belajar gerak yang pertama, fase kognitif. Yang pertama, mengetahui dan memahami konsep gerak. Yang kedua, mekanisme perseptual atau pencernaan informasi. Yang ketiga, rencana gerak. Yang keempat, mencoba gerakan. Yang kelima, gerakan belum membaik. Yang kedua, fase asosiatif. Pertama, mencoba dengan keleluasaan dan berulang-ulang. Kedua, merangkaikan gerakan. Yang ketiga,
mengetahui dan mengenali kesalahan gerak. Yang keempat, menjadikan rangkaian gerakan secara efisien, lancar, dan terpadu. Yang ketiga, tahap otomatis. Tahap otomatis yang pertama, pengulangan gerakan secara teratur. Yang kedua, kelancaran dan kebenaran gerak. Yang ketiga, ditingkatkan tetapi tidak secepat fase sebelumnya. Yang keempat, mengubah bentuk gerak yang cukup sulit. Yang kelima, tingkat penguasaan gerakan keterampilan secara otomatis. Yang keenam, secara otomatis akan menjadi gerakan efisien. Yang keempat, perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi dua. Yang pertama, motorik kasar dan motorik halus. Kita akan membahas pertama tentang motorik halus. Motorik halus adalah merupakan gerak yang sangat tepat dan akurat serta menggunakan otot-otot kecil dan cenderung memanipulatif. Pada koordinasi gerakan motorik halus, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak usia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi suatu bangunan. Hal ini disebabkan oleh keinginan anak untuk meletakkan balok dengan sempurna, sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain, dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Contoh lainnya seperti anak itu menjahit, menggunting, menulis, masukkan benang pada jarum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penjelasan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Menurut Montessori, pendidikan sudah dimulai sejak bayi lahir. Pasti. Karena itu, bayi pun harus dikenalkan pada orang-orang di sekitarnya. Suara-suara, benda-benda, diajak bercanda dan bercakap-cakap, agar mereka berkembang dan menjadi anak yang normal dan sehat. Metode pembelajaran yang sesuai dengan tahun-tahun kelahiran sampai usia 6 tahun biasanya menentukan kepribadian anak setelah dewasa. Hal ini tentu juga dipengaruhi seberapa baik dan sehat orang tua berperilaku dan bersikap terhadap anak-anak usia dini. Sebab perkembangan mental usia anak awal berlangsung sangat cepat. Inilah periode yang tidak boleh disepelekan. Pada tahun awal, anak memiliki periode yang sensitif atau kepekaan untuk mempelajari atau berlatih sesuatu. Sebagian besar anak-anak berkembang pada masa yang berbeda dan membutuhkan lingkungan dan membuka jalan pikiran mereka masing-masing. Contoh-contoh gerakan motorik kasar yaitu seperti lari, lompat, lempar, dan lain sebagainya. Cukup sekian video pembahasan tentang belajar motorik ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga dapat diterima dengan baik. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.